Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Judulnya Rungkat, oke musik. Sehat. Dahsyat semenjak syuting di outdoor memang ikoniknya adalah selalu panas. Tapi panasnya panas yang bikin keringet bahagia gitu. Karena ketemu sama teman-teman, terus ketemu sama warga-warga sobat Dahsyat yang selama ini selalu nontonin Dahsyat. Jadi serulah aktivitas yang unik di hari Minggu gitu. Sebenarnya karena ini segmen baru juga di Dahsyat Weekend, ada Mr. dan Miss Cuan, itu gue bareng Fate. Jadi mungkin pastinya gue harus build chemistry walaupun gue sama Fate udah sering ketemu dan sering ngobrol. Dan ini sebenarnya sekali pertama gue punya segmen sendiri sebagai host, bukan sebagai penyanyi, tapi tetap ada nyanyi-nyanyinya tadi. Jadi lumayan agak deg-degan di awal, cuman begitu tadi udah ketemu sama sobat Dahsyat semua udah cair, jadi seru lah. Iya, sampingan. Oke, Mar mungkin sekarang lagi sibuk nyiapin apa nih untuk 2025? 2025 sebenarnya gue udah mempersiapkan satu kompilasi lagu-lagu gue, cuman gue belum bisa share lebih dalam apakah itu akan jadi album atau apa. Cuman gue udah sempat bagikan sedikit di Instagram kalau gue lagi rekaman dan gue lagi proses penulisan. Jadi gue harap dalam waktu dekat bisa gue bagiin ke teman-teman semua. Ini goal project kamu di 2025 seperti apa? Gue pengen 2025 ini sebenarnya targetnya gue bisa mengeluarkan apapun dan mengerjakan apapun yang memang sesuai dengan keinginan hati gue. Jadi nggak lagi gue ngikut orang maunya apa, tapi gue pengen 2025 ini gue fokus sama hati gue pengen membawa gue kemana gitu. Jadi salah satunya adalah termasuk si project musik ini yang sedang gue kerjain. Kalau Senandika kita masih jalan trio gue dan kita lagi juga lagi pengen ngerilis sesuatu. Jadi semoga teman-teman pada sabar menunggu. Amin, semoga terkejut ya. Semoga pada terkejut. Oke, Mar, kamu sebagai salah satu alumni idol juga nih, melihat adik-adik idol kamu sambut Gue melihat makin kesini makin banyak karakter suara yang lebih variatif. Karena biasanya kan idol itu punya stigma bahwa ada satu jenis suara yang hanya satu yang layak untuk menjadi pemenang. Tapi di mulai season ini gue sangat menghargai lebih diverse, jadi lebih berwarna. Gue sebagai penonton juga akhirnya lebih tertarik karena nggak hanya itu doang tipe suara yang disajikan untuk kita penonton. Dan secara produksi RCTI makin jor-joran dari musik, dari stage, dari dancer dan semuanya. Dan gue harap ini kan udah bentar lagi nih udah mau selesai. Jadi gue harap season kali ini bisa selesai dengan mulus. Jagoan gue ada, tapi dia sudah tidak lagi berkompetisi. Jadi udah lulus duluan. Tapi gue tetap mendoakan teman-teman yang masih di dalam supaya bisa terus kasih penampilan terbaik. Karena ya ini saat-saat terakhir untuk kita bisa meyakinkan Indonesia untuk ngikutin perjalanan kita setelah ini kan gitu. Tapi gue mendukung semuanya kok. progresnya selalu bagus, mendapat standing ovation yang paling banyak dari semua peserta, tapi kemarin akhirnya lulus dari Indonesia Idol. Kamu sendiri seperti apa? Karena mungkin gue sudah pernah mengalami kehilangan teman-teman yang menurut gue seharusnya dia lebih lama perjalanannya. Jadi gue akhirnya mengerti bahwa idol itu bukan lagi perkara tentang siapa yang tereliminasi duluan atau belum, tapi akhirnya siapa yang bisa menggapai hati masyarakat Indonesia. Karena menurut gua kalau saat seseorang tereliminasi dan banyak yang kecewa, itu justru bisa dinilai dari segi positif bahwa orang-orang banyak yang kehilangan. Berarti orang-orang banyak yang sayang sama dia. Jadi menurut aku kemarin sempat juga ngobrol sama Angie. Menurut gue Angie nggak usah khawatir karena dan teman-teman yang lain yang sebelumnya sudah tereliminasi kan pasti banyak yang kehilangan juga. Sekarang ya fokusnya adalah gimana setelah idol ini selesai
ya untuk tetap menjaga orang-orang yang selama ini udah mendukung kita gitu. Dan iya, dan harus cepat berkarya. Karena kalau di kasus gue dulu kan lumayan lama tuh dari Idol beres sampai gue akhirnya keluar lagu. Itu banyak mendatangkan kesulitan lah. Jadi kalau bisa setelah Idol selesai harus langsung punya karya supaya orang tuh kita nggak ada masa vakumnya gitu. Jadi orang langsung oh ternyata gini dia setelah Idol karyanya kayak gini gitu. Hari ini seru banget. Gua hari ini syuting langsung 2 episode. Gue salut sih sama Koruben, Audi, sama Gea yang mereka melakukan ini setiap minggu. Karena energi kita pasti dikuras kan. Karena kita di sini tujuannya bikin orang happy. Jadi kita harus happy juga gitu. Mungkin melihat antusias dari masyarakat di sini seperti apa hari ini? Antusiasnya lumayan luar biasa karena ini udah mau jam 3 tapi masih ramai banget dan malah makin semangat. Dan gue seneng karena gue sebagai orang Tangerang Selatan gue belum pernah main ke daerah Tangerang kesini. Jadi ini juga pengalaman baru lah buat gue. Oke. Mark, ini kan tadi kan juga sempat ada gini dicomblangin sama Kia lah dan lalala. Mungkin kamu seperti apa sih melihat itu? Menurut gue lucu aja sih, maksudnya kan kita di sini again buat menghibur orang, buat ketawa-ketawa. As long as gue sama G-nya juga nggak masalah ya nggak apa-apa gitu. Karena gue percaya lingkungan pekerjaan baru itu salah satu sarana gue juga buat kenalan sama orang baru kan gitu. Dan begitu juga sama Koruben dan Audi gitu. Jadi ya gue berharap apa yang teman-teman tonton ya bisa menghibur lah. Gea menurut gue anak muda yang bertalenta, dia juga pekerja keras yang gue tahu. Jadi gue senang setiap ngelihat ada pelaku seni perempuan yang semangatnya kayak dia gitu ya, yang energinya nggak habis-habis. Dan menurut gue salah satu penyanyi dangdut juga zaman sekarang yang patut diperhitungkan gitu. Jadi enak lah kerja sama dia. Ya bareng sama dia mungkin udah berapa lama keadaannya Mas? Kenapa? Oh. Gue nggak sejauh ini selalu ketemu di syutingan Dahsyat. Jadi sebelum yang hari ini ada kurang lebih 1-2 bulan lalu udah pernah ketemu. Jadi selalu seru karena maksudnya kita di welcome dengan baik juga sama Koruben sama Audi gitu. Jadi ya gue berharap Dahsyat bisa panjang lah umurnya.